Pemirsa, negara Uni Eropa membakar sampah untuk pemanas ruangan. Ya, rumah tangga Polandia semakin sering membakar sampah agar tetap hangat di tengah kenaikan harga gas. Bloomberg melaporkan hal itu pada Kamis 6 Oktober 2022. Saat negara itu bergulat dengan konsekuensi sanksi anti-Rusia, polusi udara akan meroket akibat pembakaran sampah. Musim ini sangat buruk sehingga Anda dapat mencium bau sampah yang terbakar setiap hari, yang benar-benar bau, kata Paulina Mirokokoskwa, seorang ibu 3 anak berusia 35 tahun dari pinggiran kota Warsawa yang mengatakan kepada surat kabar Amerika Serikat itu. Jarang bisa mencium bau bahan bakar biasa, ya menakutkan untuk memikirkan apa yang terjadi ketika cuaca benar-benar dingin, ujarnya. Mrokoskwa juga mengatakan dia pertama kali menyadari ada sesuatu yang salah ketika dia melihat seorang tetangga menimbun sampah di bengkel mereka. Tetapi masalahnya tidak hanya terjadi di ibu kota Polandia. Di kota Nowy Sącz, sekitar 100 km tenggara Krakow, pemerintah setempat mengumpulkan sampah jauh lebih sedikit daripada tahun lalu, memicu kekhawatiran bahwa pembakaran sampah yang sangat berpolusi bisa menjadi hal yang biasa karena suhu turun lebih jauh. Polandia telah memberikan lampu hijau kepada warga untuk membakar sampah mereka dengan Jarosław Kaczyński, pemimpin Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa, mengatakan kepada para pendukungnya bulan lalu bahwa seseorang perlu membakar hampir semuanya agar tetap hangat. Pernyataan Kaczyński datang beberapa bulan setelah pemerintahnya melonggarkan larangan batubara berkualitas rendah dan beberapa pekan lalu setelah Majelis Regional di Krakow memilih menunda larangan membakar hampir semua hal di tungku rumah tangga. Setelah Rusia meluncurkan operasi militernya di Ukraina pada bulan Februari, Polandia menjadi salah satu pendukung yang paling keras larangan impor energi Rusia di seluruh Uni Eropa. Namun negara itu justru menderita karena pendiriannya. Polandia pernah mengandalkan Rusia untuk 46% gasnya, 64% minyaknya, dan 15% batu baranya. Namun aliran gas terhenti pada April ketika Warsawa menolak membayar raksasa energi Rusia Gazprom dalam rubel dan berencana menghentikan impor minyak pada akhir tahun. Polandia berhenti membeli batu bara dari Rusia pada April dan meskipun pemerintah bersikeras pasokan domestik cukup untuk menutupi kekurangan tersebut, kekurangan segera dilaporkan dan harga meningkat lebih dari 2 kali lipat. Menurut angka Uni Eropa dari tahun lalu, Nowy Sącz sudah menjadi kota yang paling tercemar di blok itu dengan 4 kota Polandia lainnya, yakni Zgierz, Pitocrow, Trybunalski, Zory, dan juga Krakow yang menempati ranking di 10 kota yang paling buruk. Kita beralih ke informasi selanjutnya, impor LNG meningkat, harga gas alam Eropa melemah. Ya, harga gas alam Eropa melemah di tengah peningkatan stok dan impor gas alam cair. Sementara itu, para pemimpin di zona ini mencari cara untuk meredakan krisis energi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dilansir dari Bloomberg pada Jumat 7 Oktober 2022, harga gas kontrak November di Belanda sempat anjlok hingga sebanyak 9,8% dan terpantau melemah 6,8% ke 163,75 euro per megawatt jam pada 11.30 waktu Amsterdam. Adapun harga gas alam Inggris turun 9,7%, harga listrik Jerman bulan depan juga tergelincir. Data Gas Infrastructure Europe menunjukkan tingkat penyimpanan gas di Eropa sekarang sekitar 90% lebih tinggi dari tahun lalu. Namun, kenaikan masih di bawah persediaan pada Oktober 2019 dan juga 2020. Sementara itu, Uni Eropa sedang mempertimbangkan pembatasan sementara harga gas untuk menangkal potensi resesi, meskipun belum memaparkan mekanisme yang akan dipertimbangkan para petinggi. Industri khawatir intervensi tersebut dapat menghambat pasokan ke Eropa saat dibutuhkan untuk menggantikan aliran yang biasanya datang dari Rusia. Negara-negara Eropa sudah meningkatkan stok gas mereka dengan menaikkan aliran masuk LNG dari bulan ke bulan sejak Juni. Impor gas alam cair Eropa dapat melonjak 45-50% pada tahun ini. Analis Bloomberg Intelligence Talon Caster dan Patricio Alvarez mengungkapkan tambahan pasokan LNG tersebut mungkin hanya dapat menggantikan sekitar 30% pengiriman pipa dari Rusia. Seperti diketahui, ekspor gas Rusia ke wilayah tersebut telah berkurang tajam akibat invasi ke Ukraina pada bulan Februari. Meskipun pengiriman masih melewati Ukraina, rute lain telah dihentikan, termasuk dari jalur utama Nord Stream ke Jerman.
Negara-negara Eropa kemungkinan harus mengisi ulang penyimpanan gas pada musim panas 2023 tanpa bantuan pasokan gas Rusia, yang berarti mereka akan menjadi lebih bergantung pada LNG impor, kata Inspire Energy dalam laporannya. Dan di informasi terakhir, berapa lama negara Eropa bisa bertahan tanpa gas Rusia? Simak ulasannya. Ya, Rusia merupakan pemasok gas utama untuk sejumlah negara di Eropa. Biasanya gas tersebut digunakan untuk sumber pemanas rumah ketika musim dingin dan industri listrik. Sumber yang sudah menjadi titik vital energi Eropa ini mengalami masalah yang diduga dilakukan pemotongan pipa gas oleh Rusia untuk mengurangi pasokan dan menaikkan harga. Uni Eropa bahkan telah merencanakan skenario terburuk dengan mencari impor gas tambahan dari negara lain. Dilansir dari Times, untuk mengamankan keamanan energi Eropa, blok tersebut perlu terus mendorong pengurangan permintaan dan berinvestasi dalam alternatif energi hijau. Benua Biru mengimpor sejumlah besar gas alamnya, yakni sekitar 40% dari Rusia karena murah dan nyaman dengan menggunakan pipa Nord Stream 1. Jerman sendiri telah menyumbang 20% dari total ekspor gas Rusia pada 2020, namun negara ini juga mendistribusikan gas tersebut ke negara Eropa lain. Rusia saat ini hanya memasok sekitar 15% gas alam untuk Eropa. Penurunan itu telah membuat harga energi meroket dan berkontribusi pada krisis biaya hidup dan kecemasan ekonomi di sebagian besar Eropa. Karenanya Uni Eropa telah berkomitmen untuk mengurangi impor gas dari Rusia dan berusaha untuk melakukan diversifikasi dengan pemasok lain termasuk Israel, Mesir, dan juga Azerbaijan. Melansir dari Bruegel, Eropa punya kemampuan bertahan tanpa gas Rusia, namun hanya dalam jangka pendek. Beda ceritanya bila telah memasuki musim dingin, karena telah melewati setengah musim tersebut saja akan menjadi sulit. Untuk beberapa lamanya Eropa dapat bertahan tanpa gas Rusia sendiri, sempat diprediksi oleh Wakil Kepala Dewan Keamanan Nasional Dmitry Medvedev yang menegaskan bahwa benua biru hanya dapat bertahan sekitar seminggu saja. Ya, kami menghargai konsistensi dan integritas mitra kami di Eropa. Apalagi mengingat adanya fakta, berdasarkan data terbaru IMF, Eropa tak akan bisa bertahan lebih dari 6 bulan tanpa gas kami. Tapi serius, itu tidak akan bertahan lama, seminggu, kata Medvedev dalam pernyataan di akun Telegram, seperti yang dilaporkan kembali oleh Sputnik pada 23 April lalu. Sementara itu, Kepala Badan Regulasi Minyak dan Gas Jerman atau Bundesnetzagentur, Klaus Müller, mengatakan Jerman dapat bertahan selama 2,5 bulan tanpa gas Rusia pada musim dingin ini. Jika fasilitas penyimpanan di Jerman secara matematis 100% penuh, kita bisa melakukannya tanpa gas Rusia sepenuhnya. Hanya sekitar 2,5 bulan dan kemudian tangki penyimpanan akan kosong, kata Müller. Kemungkinan besar Uni Eropa mampu bertahan dari gangguan skala besar terhadap pasokan gas Rusia berdasarkan kombinasi peningkatan impor LNG sejauh ini dimungkinkan secara teknis dan langkah-langkah sisi permintaan seperti pembatasan gas industri. Tetapi jika penghentian gas Rusia ini hingga musim dingin, maka akan lebih sulit bagi negara-negara Eropa untuk mengatasinya.